Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lutfiani Indana Zulfa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai model pembelajaran investigasi kelompok. Model investigasi kelompok ini merupakan salah satu model dari 3 model pembelajaran sosial. 2 model pembelajaran yang lainnya adalah model mitra pembelajaran dan bermain peran. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan dalam materi ini diantaranya adalah pengertian, tujuan, konsep penting, fungsi, fase-fase, sistem sosial, peran guru, sistem pendukung, serta dampak instruksional dan pengiring. Investigasi kelompok adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Model pembelajaran ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok atau group process skills. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investigasi kelompok adalah pertemuan yang dilakukan secara berkelompok, mengalami dan melakukan percobaan dengan aktif yang memungkinkan menemukan prinsip. Tujuan dari model pembelajaran investigasi kelompok ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi masalah untuk diteliti, menganalisis peran yang diperlukan untuk memecahkan masalah, mengatur diri mereka sendiri untuk mengambil peran-peran tersebut, bertindak, melaporkan, dan mengevaluasi hasil-hasilnya. Taylor mengemukakan bahwa terdapat 3 konsep penting mengenai model pembelajaran investigasi kelompok. Di antaranya adalah yang pertama, inquiry atau penelitian, yang kedua, knowledge atau pengetahuan, dan yang ketiga, the dynamics of the learning group. Yang pertama, inquiry atau penelitian merupakan proses peserta didik dirangsang dengan menghadapi sebuah masalah. Dalam hal ini merupakan situasi di mana peserta didik memberikan respons terhadap masalah dan memecahkannya. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan adalah keakraban dengan seseorang atau sesuatu yang dapat mencakup fakta-fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Yang ketiga adalah the dynamics of the learning group. Dinamika belajar kelompok merujuk kepada suasana di mana antar individu saling berinteraksi mengenai sesuatu. Interaksi di dalamnya melibatkan berbagai ide dan pendapat serta bertukar pengalaman dengan berargumen. Model pembelajaran investigasi kelompok memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dapat melatih siswa untuk menerima pendapat orang lain. Yang kedua, bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Yang ketiga, membantu memudahkan menerima materi pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Komunikasi yang terjadi antara anggota kelompok dalam menyampaikan pengetahuan serta pengalamannya dapat meningkatkan pengetahuan, hubungan sosial setiap anggota kelompok, dan hasil belajar. Penerapan model pembelajaran yang sesuai akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memahami pelajaran, mencapai keterampilan proses sains, dan meningkatkan hasil belajar. Terdapat 6 fase yang akan siswa hadapi dalam proses penerapan model pembelajaran investigasi kelompok. Fase pertama, menghadapi situasi yang membingungkan, baik direncanakan atau tidak direncanakan. Fase kedua, mengeksplorasi situasi. Fase ketiga, merumuskan tugas kajian dan mengatur untuk kajian. Fase keempat, mandiri dan kajian kelompok. Fase kelima, menganalisis kemajuan dan proses. Serta fase keenam, aktivitas daur ulang. Dalam model pembelajaran investigasi kelompok, sistem sosial didasarkan pada proses demokrasi dan keputusan kelompok dengan struktur eksternal yang rendah. Kebingungan yang diciptakan haruslah alami, tidak bisa dipaksakan. Kebingungan dan pertanyaan haruslah asli dan merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Atmosfer merupakan salah satu alasan dan negosiasi. Dalam model pembelajaran investigasi kelompok, guru berperan sebagai seorang fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kelompok, yaitu membantu siswa dalam merumuskan rencana, bertindak, dan mengatur kelompok, serta beberapa kebutuhan dalam sebuah penelitian atau pengetahuan tentang metode yang digunakan. Guru berfungsi sebagai seorang konselor akademik. Siswa akan bereaksi saat menghadapi suatu keadaan yang membingungkan dan guru akan menguji dan memperhatikan kebiasaan alami siswa yang tercermin dalam reaksi yang berbeda-beda.
Siswa menentukan informasi apakah yang dibutuhkan untuk mendekati masalah dan proses untuk mengumpulkan data yang relevan. Siswa mengembangkan hipotesis dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengujinya. Kemudian, siswa mengevaluasi hasil yang didapatkan dan meneruskan penelitiannya atau memulai penelitian baru. Berikut merupakan gambaran guru sebagai fasilitator. Pusat dalam proses pembelajaran akan beralih untuk membangun sebuah lingkungan sosial yang kooperatif dan mengajari keterampilan bernegosiasi, menyelesaikan konflik, serta beberapa penyelesaian masalah demokrasi. Selain itu, guru haruslah membimbing siswa dalam metode pengumpulan data serta analisis, membantu siswa membingkai hipotesis yang dapat diuji. Dikarenakan tiap-tiap kelompok memiliki perbedaan yang sangat tajam dalam aspek kebutuhan akan struktur dan aspek kohesifnya, maka guru tidak bisa bertindak secara mekanis, namun harus membaca tingkah laku sosial dan akademik siswa dan memberikan siswa bantuan dalam proses penerimaan tanpa menekankan kepada siswa. Sistem pendukung untuk investigasi kelompok sebaiknya bersifat ekstensif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan siswa. Sekolah perlu dilengkapi dengan perpustakaan yang bagus dengan berbagai jenis media. Perpustakaan sebaiknya juga mampu memberikan akses ke sumber daya dari luar. Anak-anak sebaiknya didorong untuk meneliti sumber daya dari luar sekolah. Model investigasi kelompok sangatlah menarik dan bermanfaat serta komprehensif. Dalam model ini memadukan tujuan penelitian akademik, integrasi sosial, dan pembelajaran serta proses sosial. Model ini dapat digunakan dalam semua subjek pelajaran pada siswa dalam semua umur. Jika guru memang berkeinginan untuk menekankan proses formulasi dan pemecahan masalah dalam beberapa aspek ilmu pengetahuan, dibanding memasukkan informasi yang belum terstruktur dan belum ditetapkan. Berikut dampak instruksional dan pengiring dalam model investigasi kelompok. Dampak instruksional dari model pembelajaran investigasi kelompok adalah yang pertama, proses dan pengelolaan kelompok efektif, yang kedua, pandangan konstruktivis tentang pengetahuan, yang ketiga, disiplin dalam penelitian kolaboratif, serta dampak pengiring dari model pembelajaran investigasi kelompok adalah kemandirian sebagai pembelajar, penghargaan pada martabat orang lain, penelitian sosial sebagai pandangan hidup, kehangatan dan interpretasi interpersonal. Dalam proses menentukan apakah akan menggunakan model investigasi kelompok, perlu memperhatikan efek potensial adanya pengasuhan yang mungkin merupakan suatu hal penting, seperti halnya menganalisis efek instruksi langsung. Model-model lain mungkin akan cocok untuk pengajaran akademik yang berbasis penelitian, namun seorang guru juga perlu memilih model investigasi kelompok karena terdapat proses pengasuhan dan pengarahan di dalamnya. Sekian penyampaian materi mengenai model pembelajaran investigasi kelompok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.